أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وعلي أنت مصباح صدوري sekali lagi أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وعلي أنت مصباح صدوري. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, jika milik kembali peristiwa Isra Mi'raj, kejadian di luar nalar manusia tersebut bukan tanpa alasan dan tetap wajib kita imani. Isra Mi'raj tidak hanya mengisahkan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya pada kita semua. Kedapatan yang ditempuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dijelaskan dengan hukum fisika. Sebagai umat muslim yang taat, kita wajib mengimani perjalanan tersebut. Ada banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik dari Isra Mi'raj. Pertama, keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala benar adanya. Jika dibayangkan, mana mungkin jarak tempuh Mekah ke Yerusalem yang jika ditempuh dengan pesawat memerlukan waktu 2 jam, serta perjalanan keluar angkasa tidak mungkin hanya dengan waktu semalam. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya mampu melakukan itu. Seperti yang tercantum dalam surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna Masa iya saya mendoakan kalian, kalian tidak mau mendoakan saya? Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam tariqan sawiyyan wa wa'ada lil-mutamassikin bihi wa yanhauna al-fasada ma kana 'aliyyan. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad kama tariqal wa'di wa kana rasulan nabiyyan. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan kepada teman-teman sang pemimpin yang saya banggakan. Yang pertama-tama tiada kata yang layak dan pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat nikmatnya lah kita dapat berkumpul di masjid yang penuh dengan barakah ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang luar biasa
yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun banyak pendapat dari peristiwa tersebut, banyak orang yakin bahwa peristiwa perjalanan Nabi Muhammad terjadi pada malam 20 Rajab tahun 12 Hijriah. Namun inti dari peristiwa tersebut ialah perintah salat. Salat merupakan ibadah yang sangat spesial karena terlalu spesialnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya. Lalu bagaimana agar kita tertib di dalam ibadah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dengan juri yang adil dan bijaksana beserta para dai-dai yang saya banggakan. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayah sehingga kita semua bisa berkumpul bermuajahah di masjid yang penuh barakah ini. Kedua kalinya, salawat seiring salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda kaliban anak, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana telah merintis kita dari alam neraka kemusyrikan dan kemunafikan sehingga menuju alam terang benderang dengan adanya ajian Islam yang seperti kita rasakan pada pagi hari ini. Baiklah, Dewan Juri yang adil dan bijaksana, berilah saya kesempatan untuk menyampaikan pidato yang berjudul Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra ialah merupakan suatu peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang pada saat itu Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dengan mengendarai burung. Sedangkan Mi'raj ialah perjalanan Nabi Muhammad dari bumi menuju langit ketujuh dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima salat secara langsung. Perintah salat ini diberikan kepada Nabi Muhammad dan beserta umatnya. Pada awalnya Nabi Muhammad menerima salat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Namun merasa tidak bisa umatnya melaksanakan salat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam, Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sehingga bisa melakukan salat sebanyak 5 kali dalam sehari semalam. Dalam kisah Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi yang terdahulu. Pada kali pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan nabi yang pertama, yakni Nabi Adam alaihi salam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana dan peserta lomba yang hadir pada siang hari ini. Baiklah, yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat Allah lah kita dapat berkumpul dan bermuajah di masjid yang insyaallah penuh keberkahan ini. Kedua kalinya, selawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, yakni adanya ad-dinul Islam. Baik, berdirinya saya di sini hanya ingin menyampaikan pidato bertentang Isra Mi'raj. Saat ini kita telah berada di bulan Rajab, yakni bulan terjadinya peristiwa yang tidak boleh kita lupakan oleh umat manusia, utamanya adalah umat Islam. Karena pada bulan Rajab ini terjadilah peristiwa yang besar yang pernah dijalankan oleh Rasulullah SAW pada abad-abad yang silam, yaitu Isra dan Mi'raj. Dalam peringatan Isra Mi'raj ini, hendaknya kita mengetahui dengan jelas apa yang diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW tatkala beliau menjalankan Isra Mi'raj itu. Saat itulah Nabi Muhammad SAW menerima
perintah salat 5 waktu dalam sehari semalam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait hal tersebut, marilah kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa, tepatnya pada ayat 103, yang artinya sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Hadirin yang berbahagia, bulan Rajab di mana kita melewatinya dari tahun ke tahun, dan tidak sekedar melewatinya, kita selaku umat muslim, selaku umat menyambut bulan Rajab ini dengan peringatan-peringatan dan pengajian-pengajian yang dikaitkan dengan uraian tentang salat. Tapi apakah dengan datangnya bulan Rajab ini kita akan